Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Kali ini kita akan membahas cara menyelesaikan kesulitan keluarga. Pembacaan Alkitab kita ambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari kekasih-kekasih Tuhan, adanya kesulitan atau perbedaan antara suami dengan istri itu sukar dihindari. Tetapi kalau keduanya adalah orang dewasa dan keduanya sebagai anak-anak Allah, maka haruslah belajar mengetahui di mana letak kesulitan dan perbedaan pihak pasangan. Sebelum kesulitan itu diselesaikan, Anda harus mengetahui di mana letak kesulitannya. Pertama, penyelesaiannya haruslah adil. Jika tidak adil, maka tidak mungkin bertahan lama. Jangan sekali-kali mengharapkan salah satu pihak dapat bersabar terus sampai akhir. Di antara 10 orang Kristen, mungkin hanya seorang saja yang bisa bersabar terus sampai akhir. Tapi dalam keluarga, 9 orang lainnya tidak bisa bersabar terus sampai akhir. Sebab itu, jika penyelesaiannya tidak adil, maka kesulitan itu tetap akan meletus. Yang kedua, kalau keduanya masing-masing mempunyai opini, maka biarlah mereka berdua yang saling membereskan opini mereka. Jangan masalah mereka tersebar ke tempat lain, tetapi di dalam keluarga mereka sendiri malah tidak terdengar. Kita harus memberi mereka kesempatan untuk berunding, dan setelah kedua pihak selesai mengatakannya, baru kita boleh berbicara. Ini untuk mencegah orang-orang yang suka bergunjing, supaya mereka tidak menyiarkan semua perkataan-perkataan itu. Sebab itu, suami wajib mendengarkan istri berbicara, dan istri juga harus mendengarkan suami berbicara. Jika mau saling mendengarkan sebentar saja, maka kesulitan akan dapat segera diselesaikan. Yang ketiga, perselisihan antara suami dan istri harus dibentangkan secara objektif, jangan subjektif. Tatkala berdua berunding bersama, tujuannya ialah untuk menemukan mana yang benar, menemukan perasaan itu. Selesai berbicara, haruslah berdoa bersama. Carilah penyelesaiannya dalam doa dan mohon Tuhan menunjukkan dengan terang di mana letak kesulitannya. Jika mereka dapat berbuat demikian, ketika mereka berdoa untuk kedua kalinya, maka masalah mereka hampir semua sudah dapat diselesaikan. Banyak kesulitan timbul justru dikarenakan kedua belah pihak tidak mau duduk bersama untuk mendengarkan pihak pasangan secara objektif. Dan dengan berbicara lebih panjang sedikit, pasti letak kesulitannya dapat ditemukan. Dalam keluarga juga harus saling mengaku dosa dan saling mengampuni. Banyak kesalahan yang tidak dapat dilewatkan dengan sembarangan, melainkan harus diakui. Pada prinsip dasarnya, bila orang Kristen bersalah, bukan berusaha menutupi kesalahannya, bukan pula bertobat, melainkan mengaku dosa. Karena itu, setiap kali suami atau istri bersalah di dalam suatu perkara, ia harus bertobat sambil mengaku bahwa dalam hal itu dirinya telah bersalah. Pengakuan dosa dilakukan ketika Anda sendiri yang bersalah. Tetapi jika pihak pasangan yang bersalah, Anda harus belajar memaafkan atau
mengampuninya. Jangan menuntut atau menghitung-hitung kesalahannya. Kasih tidak menyimpan atau menghitung kesalahan orang lain, melainkan belajar mengampuni dosanya satu persatu di hadapan Allah. Bila sudah dimaafkan atau diampuni, haruslah dilupakan. Setelah diampuni, haruslah dikesampingkan. Karena itu, jika sebuah keluarga ingin baik, maka haruslah ada pengampunan. Bila terjadi kesulitan dalam keluarga, sebaiknya ditanggulangi dulu melalui rapat keluarga sendiri. Harus ada pengampunan dosa dan pengakuan dosa. Bila kesulitan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka pihak ketiga akan sulit sekali untuk mengatasinya. Kalau Anda memberitahukan kesulitan Anda kepada orang ketiga, hal itu laksana memasukkan tanah ke dalam luka-luka pada kaki Anda. Untuk menyelesaikan kesulitan keluarga, agar keluarga dapat hidup dengan baik, maka haruslah baik pada aspek positifnya. Terutama bagi orang tua yang telah mempunyai anak, haruslah menyediakan waktu untuk berdoa bersama-sama menantikan Allah, serta bersama-sama mempersekutukan perkara-perkara rohani. Baik istri maupun suami, dalam perkara tertentu, harus rela menerima penghakiman di bawah terang ilahi. Jika menginginkan keluarga baik, maka suami dengan istri, keduanya harus hidup di hadapan Allah. Jika keduanya tidak hidup di hadapan Allah, maka keluarga ini pasti tidak akan berlangsung dengan baik. Ingatlah, jika seseorang dalam keluarga tidak dapat bersehati dan tinggal bersama dengan istrinya, ia pasti tidak mungkin bersehati dengan saudara-saudari di dalam gereja. Ini adalah satu perkara yang dapat dipastikan. Kalau dalam keluarga Anda sering bertengkar dengan istri, tak mungkin Anda masih bisa bernyanyi haleluya dengan nyaring di dalam gereja. Anda harus bisa hidup dengan baik di dalam keluarga. Barulah Anda dapat hidup dengan baik dalam gereja. Gereja yang baik harus ditunjang oleh keluarga yang baik. Para suami dan istri harus baik. Kalau demikian, gereja pasti tidak ada kesulitan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon terang-Mu terus menyoroti dan menghakimi kami, supaya kami benar-benar nampak keadaan kami yang sesungguhnya. Dan Tuhan kiranya mohon memulihkan kami. Kami mengakui kami masih banyak kekurangan dan kelemahan. Engkaulah keadil benaran kami, yang memampukan kami hidup dengan adil dan benar seorang terhadap yang lain, saling mengaku dosa dan saling mengampuni. Oh Tuhan Yesus, kuduskanlah keluarga kami bagi hidup gereja. Kami damba keluarga kami senantiasa hidup di hadapan-Mu, penuh dengan sukacita Roh Kudus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua.